dan Tira ya, setelah tadi kita mungkin bincang-bincang masalah organisasi, masalah apa lagi tadi itu, masalah usaha ya, usaha atau bisnis yang kalian geluti ya, kuliah kalian bagaimana gitu kan. Mungkin para sobat infus juga penasaran nih, kayaknya dibalik istilahnya apa ya, dibalik kekocakan kalian, dibalik keriangan kalian itu, kalian itu punya sesuatu yang mungkin orang itu nggak tahu kayaknya, betul nggak sih? Pasti mungkin ada sisi lain di balik kehidupan kalian, di balik kekocakan kalian itu selalu istilahnya selalu terlihat riang, terlihat ceria. Kayaknya mungkin sempat dengar juga sih, saya sempat dengar juga dari sempat mengkorek-korek juga informasi tentang Nada dan Vira gitu kan, kehidupan Nada dan Vira di luar kampus seperti apa, seperti itu. Mungkin bisa diceritain istilahnya kehidupan Nada, mungkin Nada dulu ya, sekarang Nada dulu, tadi kan Vira, tadi kan Vira udah ya, sekarang giliran Nada deh. Nada yang pertama mungkin bisa diceritain nih apa namanya, kehidupan atau sisi lain di balik istilahnya keriangan Nada selama ini kan. Kalau dilihat tuh Nada memang dari mukanya aja udah ceria banget tiap hari itu kan, tiap jalan aja senyum-senyum gitu kan, sampai-sampai kan dia sampai-sampai kan di jalan itu kenapa senyum-senyum gitu kan. Sehat apa enggak? Ya sehat atau enggak, tapi insya Allah sehat dan ya. Insya Allah sehat. Udah sehat sih. Udah sehat. Kemarin masih sakit ya. Ya mungkin boleh diceritain deh apa ya, pengalaman hidupnya. Mungkin pasti ada lah istilahnya akhirnya bisa hidup seperti apa gitu. Boleh. Oke. Kalau misalnya cerita tentang pengalaman hidup gitu ya, pasti semua orang udah punya masa-masa kelamnya gitu ya, atau masa-masa mereka lagi di bawah gitu. Kadang banyak sih yang berstatement Pak, oh kok kamu ceria banget gitu, kayak gak punya masalah hidup. Padahal ya siapa tahu gitu, dibalik orang yang banyak tawa, banyak senyum, mereka tuh menyembunyikan lukanya gitu, ataupun misalnya menyembunyikan masalahnya gitu. Kalau masalah hidup sendiri pasti banyak sih ya Pak, tergantung kita menyikapinya kayak gimana gitu. Kalau misalnya semua orang punya masalah masing-masing gitu, mungkin bukan hanya masalah di kampus aja gitu. Kalau saya lebih kayaknya kalau masalah itu banyaknya di rumah sih. Di rumah. Ya, kayak lebih banyak, oh nyamannya saya di luar gitu, bukan di dalam rumah. Kenapa boleh ceritain kalau? Oh ya, kalau misalnya saya sendiri kenapa lebih nyaman berinteraksi dengan teman-teman dibandingkan dengan keluarga sendiri? Soalnya biasanya kan rumahku sebelahku, biasanya kan atau misalkan ya yang biasanya merantau di rumah ke rumah, misalkan kalau rumah itu, tapi kok Nada tadi kan bilangnya lebih nyaman atau lebih dekat di luar dengan ini. Ya karena kalau misalnya di rumah itu apa ya, mungkin karena saya salah satu orang yang mungkin kurang beruntung gitu. Kurang beruntung nggak? Ya semua orang di sini punya orang tua masing-masing gitu, punya karakter pendidikan orang tua masing-masing. Nah saya itu awalnya apa ya, tidak pernah terpikir gitu akan jadi orang yang jadi nggak nyaman di rumah gitu. Banyak mungkin orang bisa bilang, banyak yang broken home gitu. Saya nggak pernah mau nyebut bahwa keluarga saya broken home gitu. Mungkin saya keluarga yang kurang beruntung aja gitu. Itu sih. Jadi sebenarnya kalau dibilang terus selalu ceria gitu, ketawa itu lebih kayak apa ya, memanage perasaan aja sih. Kalau misalnya dibawa sedih aja kan kita jadi lebih terpuruk gitu. Jadi ya penghibur saya ya diri saya sendiri. Ya tapi maksudnya ya berarti ya mohon maaf juga ya, mungkin sebenarnya bukan bermaksud untuk istilahnya apa ya, membuat Nada mungkin merasa terpukul lagi atau seperti apa. Cuman maksudnya karena kan penasaran juga istilahnya Nada tuh ya, memang orang lain tuh ketika lihat Nada tuh periang gitu kan, ceria, tapi ternyata di balik semua itu kan Nada menyimpan semua kisah yang mungkin orang lain tidak mengalaminya gitu kan. Tapi dengan kondisi Nada seperti itu, dengan keriangan Nada seperti itu kan, otomatis Nada bisa menutupi semuanya gitu kan, berusaha menyembunyikan dan berusaha untuk istilahnya Nada harus tetap kuat sih. Kalau boleh tahu berapa persen?
Kalau aku dari 3 bersaudara. Tiga bersaudara, anak pertama. Sebenarnya sempat dengar juga nih, mohon maaf ya, mohon maaf banget kan, sempat dengar bahwasannya mungkin kemarin-kemarin ada juga sempat ada pernyataan bahwa sempat mau apa istilahnya putus kuliah juga gitu. Itu benar nggak sih? Benar juga sih, karena kan tinggal di keluarga yang apa ya, sederhana gitu ya, tidak terlalu royal gitu ya. Sebenarnya kayak keputusan kuliah pun itu keputusan yang cukup besar juga gitu. Apalagi seorang anak pertama kan jadi harus apa ya, jadi panutan buat adik-adiknya. Awalnya sih yang sampai kepikiran pengen ganti kuliah karena kan lihat keadaan orang tua juga gitu. Keadaan orang tua sekarang saya ikut sama mama gitu ya, terus dengan 2 adik saya yang semuanya sekolah gitu. Karena kebutuhan yang makin kesini makin apa ya, makin banyak dan makin kemarin masa pandemi yang dirasakan juga sama orang gitu. Dan apalagi statement orang kan kalau misalnya anak yang sekolah di kesehatan biasanya cenderung biayanya banyak atau gimana. Tapi pernah satu titik benar-benar titik terendah banget, mikir lebih baik kayaknya saya bantu orang tua aja lah gitu. Kayak takutnya ngerasa jadi beban gitu orang tua. Tapi setelah direnungi lagi gitu, saya kan udah ada di semester tengah-tengah gitu ya, maksudnya kalau mundur semester akhir mundur sayang gitu kalau misalnya. Jadi dilema sih sebenarnya Pak, kalau misalnya mau maju ngerasa ada ketakutan, bisa nggak ya saya ketakutan kayak gitu. Cuman setelah ada satu motivasi dari orang tua saya, kamu anak pertama, sesusah apapun, sesulit apapun kamu menempuh semua kehidupan ini gitu. Pasti semua itu udah jalannya. Yang namanya rezeki anak itu ada gitu, pasti ada. Mau dengan cara apapun pasti ada itu rezekinya. Allah sudah tuliskan gitu rezeki kamu berapa, rezeki kamu kapan itu udah, jadi nggak perlu takut karena begitu. Tapi sempet kayak ngerasa bahwa aduh saya jadi beban ya buat orang tua gitu sih. Tapi alhamdulillahnya gitu ya, saya kuliah di Stikas Kuningan, direndungin juga. Kayaknya kalau misalnya masalah kayak gini saya pendam sendiri nggak akan nyelesain masalah sendiri juga. Jadi saya ngobrol, akhirnya ikhtiar yaitu cari-cari beasiswa ataupun mungkin cari keringanan lah ke kampus gitu, biar gimana pun keinginan orang tua harus tetap kamu harus kuliah itu biar bisa jadi panutan dari kamu, biar kamu juga bisa naikin derajat orang tua lah, minimal pendidikan gitu. Nah dari situ saya mulai ikhtiar cari-cari dan alhamdulillah di Stikas Kuningan juga banyak banget info beasiswanya gitu. Dulu kan sempat kepikiran sih Pak pengen nyari beasiswa gitu ya kemana gitu, karena ngerasa bahwa ya udah baik-baik aja gitu. Tapi yang namanya ujian pasti gitu, depannya siapa aja kita nggak tahu gitu. Kapan tuh akhirnya alhamdulillah nyari beasiswa kayak di kampus sih, cari keluar terus juga dan minta keringanan banget sih. Dan itu kalau menurut saya itu merupakan maksudnya titik terendah nada nggak sih itu? Ya. Benar-benar nada terpuruk banget kan itu kan. Terpuruk banget sih. Sebenarnya apa sih yang memotivasi nada, mungkin istilahnya yang bisa membangkitkan nada kembali nih, maksudnya nada benar-benar pasti kan otomatis alasan pertama pasti karena keluarga, kan karena orang tua yang mungkin yang sekarang ikut sama nada kan ya mama mungkinnya sama adanya juga kan, dan mungkin itu salah satu motivasi terbesar nada agar bisa bangkit kembali gitu kan ya. Mungkin ada lagi nggak sih mungkin yang menurut nada tuh maksudnya harus benar-benar bisa bangkit kembali terpuruk seperti ini gitu. Pertama paling keyakinan diri sendiri dulu sih, bahwa ya sesulit apapun gitu Allah menguji kita pasti ada jalan keluarnya gitu.
eh, semua orang pasti berkeluarga gitu ya Pak ya. Iya, gitu. Tapi kita nggak tahu kebahagiaan itu datangnya kapan. Apakah satu hari yang akan datang ataupun nanti mungkin seminggu lagi ataupun. Tapi semua ikhtiar itu kayak doa. Yang namanya manusia pasti ingin bahagia selalu. Cuman ya itu sih yang bikin motivasinya bahwa selalu percaya semua orang juga pasti bakal bahagia. Oke. Pokoknya gini, intinya ya mungkin ada sekarang jangan pernah istilahnya berpikiran negatif lagi, karena harus tetap stay positif. Pokoknya apapun yang Anda kerjakan, apapun yang dilakukan, ingat ada orang yang benar-benar menunggu Anda istilahnya di kesuksesan dinantikan. Maksudnya ada ibu, ada adik gitu kan, yang mungkin kisah nada yang mungkin seperti yang tadi diceritakan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman, bisa menjadi istilahnya motivasi juga buat teman-teman. Maksudnya kalau bisa ya mungkin mudah-mudahan sih semua keluarga bisa tetap baik-baik saja gitu kan doanya. Kalaupun berhadapan dengan seperti ya kita harus tetap stay positif, kita harus istilahnya bisa bisa mengendalikan diri juga, karena kan terkadang gini, kalau misalkan kita sudah sampai di titik seperti itu ya mungkin mohon maaf gitu kan, maksudnya pasti ada pikiran-pikiran negatif yang merasuki gitu kan, misalkan apalah gitu kan, misalkan jangan sampai terpengaruh dengan hal-hal yang negatif gitu kan, karena gampang banget ketika kita sedang dalam kondisi seperti itu, biasanya seperti itu sih gitu kan. Dan mungkin bisa ceritakan juga mungkin ada sebenarnya arti keluarga buat Nada tuh apa sih? Arti keluarga untuk sekarang ini ya, apa ya? Nggak ada yang ngomong. Masih segalanya sih. Tapi bukan berarti mereka jadi apa ya? Suatu beban juga buat saya gitu. Luka di masa lalu ya udah mungkin itu titik sialnya saya gitu ya mungkin. Tapi bagaimanapun juga saya terlahir dari keluarga, dari orang tua yang baik gitu. Jadi keluarga adalah apa ya, masih tetap rumah sih buat saya. Kembalinya sejauh manapun saya melangkah pasti baliknya bakal rumah. Dan mungkin di kesempatan kali ini mumpung kita maksudnya kan nanti saya juga akan ke teman-teman buat motivasi juga gitu kan, mudah-mudahan ya cerita ini dapat ambil sisi positifnya seperti apa. Mungkin buat Nada barangkali ada yang mau pengen diucapin buat orang tua seperti apa kami sampaikan boleh ya pesannya sih buat apa ya, bukan buat orang tua aja sih, maksudnya buat teman-teman yang di luar sana mungkin ya Pak, yang nasibnya mungkin sama gitu ya seperti saya gitu. Jangan pernah patah semangat. Kita boleh sedih, kita boleh ada di posisi terendah, sedih, nangis, marah, teriak, itu hak kita aja ya. Itu harus dikeluarin. Kita harus adil sama diri sendiri. Jangan selalu nutupin semuanya itu dengan kebohongan gitu. Maksudnya ketika kamu ingin nangis aja gitu. Itu hak kamu gitu untuk bahagia gitu ya. Untuk nangis wajar, jangan sampai selalu terpuruk di bawah. Selalu pasrahin aja gitu. Kamu juga pasti bakal bahagia. Jangan merasa bahwa saya keadaan orang tua saya nggak baik, terus keadaan orang tua saya juga tidak seberuntung orang lain. Jangan sampai merendah diri, kita juga sama-sama manusia, sama-sama makan nasi gitu. Keberuntungan juga pasti bakal datang sama kalian gitu. Terima kasih ya Nada, mungkin tadi sebuah inspirasi juga buat kita semua, dan mungkin mudah-mudahan untuk teman-teman semuanya jangan sampai kejadiannya seperti itu ya. Kalaupun seperti itu juga mungkin tadi bisa kita ambil hikmahnya dari Nada seperti apa ya, seperti itu ya. Terima kasih Nada atas mungkin ceritanya gitu ya. Tetap semangat.
jangan tetap tersenyum ya, tetap riang gitu ya. Meskipun di jalan raya tetap ketawa-ketawa nggak apa-apa. Jangan dipikirkan. Ya aku temenin kok. Ya siap. Nanti kan ada soulmate-nya ya. Iya. Oke, terima kasih Nada atas ceritanya. Mungkin balik nih buat temennya. Temennya siapa Pak? Temennya. Iya. Temennya. Kalau Vira kalau Vira nih, apa ya, hampir sama sih sebenarnya. Pertanyaannya itu mungkin jadi bangun kehidupan Vira itu seperti apa sih? Pasti ngalamin juga kan gitu, pasti ada juga lah gitu kan, nggak mungkin seperti saya juga kan dulunya mungkin ada kisahnya, kalau diceritain ya mungkin beberapa buku lumayan panjang gitu. Tapi nantilah ada sesinya saya diwawancara juga mungkin. Boleh. Ya mungkin boleh diceritain enggak kisah-kisahnya seperti apa. Ya. Sebelumnya Vira ngedenger kayak Nada gitu, teman-teman gitu, Vira lebih ngerasa bersyukur sih. Ya, harusnya. Terkadang gini juga, ketika kita merenungi sebuah, maksudnya kisah kita merasa tuh kita yang paling menderita misalkan seperti, tapi ketika kita dengar cerita teman kita ternyata mungkin ada yang jauh lebih dari kita gitu kan, gitu seperti itu. Ya, boleh gitu. Iya. Tapi emang Allah itu adil sih Pak sebenarnya. Karena Vira juga bersyukur banget dari Vira SMP, SMA sampai sekarang. Itu ruang lingkup Vira tuh, maaf walaupun dia tidak seberuntung Vira, tapi itu yang jadi pengingat buat Vira gitu. Jadi Vira nggak bebas lah kemana-mana mengingat. Dulu kan Vira dari luar Kuningan gitu, pergaulan di sana mungkin yang Vira rasa lebih jahat lah, lebih liar, lebih banget daripada Kabupaten Kuningan ini. Vira merasa ya bersyukur karena didekatkan sama orang-orang yang ya seperti itu gitu, itu jadi suatu pengingat buat Vira. Sebenarnya kalau ditanya nyaman nggak sih, ya nyaman-nyamanin aja gitu ya. Vira juga hampir sama sih ya Nada, kayak lebih asik di luar, lebih betah di luar gitu. Walaupun emang secara keluarga Vira itu anak tunggal. Anak pertama dari satu bersaudara. Tapi dari situ ibu sama bapak itu karena mungkin belum kayak sekarang, maksudnya Vira dari keluarga menengah, hampir dulu bisa dibilang menengah ke bawah. Jadi nggak semua keinginan Vira itu, kadang ada orang yang beranggapan anak satu-satunya mah enak, apa aja dikabulkan, apa aja dikasih gitu ya. Nah, itu nggak Vira rasain waktu kecil gitu. Jadi Vira harus melakukan sesuatu dulu biar si bapak sama ibu tuh percaya gitu. Kayak makanya dulu Vira lebih ke obsesi. Jadi Vira harus ranking 1, Vira harus peringkat satu, itu obsesi Vira. Jadi dari SD SMP gitu ya alhamdulillah itu obsesi Vira gitu. Tapi semenjak masuk kuliah gitu kan, pasti ya orang pasti mau yang namanya kuliah atau melanjutkan pendidikannya di universitas yang dia inginkan gitu ya. Sempat down, sempat ngerasa karena Vira ambisi banget jadi ngerasanya kecewa gitu sama diri Vira sendiri, sedangkan emang bapak sama ibu itu pengennya menitik beratkan Vira di dunia pendidikan gitu, pendidikan. Jadi Vira tuh nggak boleh organisasi Vira, jadi nggak boleh gitu. Tapi ya Vira ingat lagi, Allah punya caranya sendiri gitu. Vira mikir juga mungkin kalau sekarang Vira nggak ada di Stikes Kuningan, Vira nggak bisa bikin kayak Ubisoft, Vira nggak bisa bikin itu, nggak bisa. Iya, mungkin belum tentu Vira ke arah sana gitu Pak. Jadi ya balik lagi sih, harus bersyukur lagi. Jangan pernah menganggap salahnya Vira itu selalu menganggap diri Vira itu biang salah setiap ada masalah gitu. Kadang kalau misalkan di kampus gitu ada apa-apa gitu, orang lain mungkin ngelihatnya Vira itu selalu
nggak sedih lah, nggak inilah, nggak mikirin masalah. Padahal Nada tahu sendiri ya, kira gimana, Nada tahu sendiri. Kayak yang kalaupun mau ditunjukin, kalaupun mau diungkapin, Vira mikir lagi. Vira di situ sebagai seorang kakak gitu, maksudnya di bawah kan masih ada adik-adik Vira gitu. Kalau misalkan mereka ngikutin, mereka yang nggak tahu sih ya, walaupun misalkan mereka itu menganggap Vira itu seorang panutan atau mereka itu mencermin dari Vira, kalau Viranya aja terlihat seperti itu, mereka takut ke bawah gitu yang ada. Iya, betul sekali betul ya. Jadi maksudnya kita juga harus memberikan yang baik juga, karena kan mungkin Vira juga ditiru sama Isa adik-adiknya gitu kan sebenarnya. Dan gini, di kehidupan Vira pasti ada titik terendah yang pernah Vira alami, yang pernah Vira istilahnya ya yang titik terendah yang Vira alami. Yang sampai sekarang masih Vira sesalin itu, kenapa sih Vira terlahir sendiri gitu, gak punya kakak, gak punya adik. Ya walaupun harusnya Vira nggak boleh gitu Pak, cuma kan gimana ya, kadang orang bilang memang benar, Vira setuju sama pendapatnya Nada kalau anak pertama itu pasti nanti dia membimbing adik-adiknya, membiayai adik-adiknya. Cuma Vira lihat lagi dari sisinya Vira, lah gue sendiri gitu loh. Jadi kalau misalkan apa-apa kan sendiri gitu. Kalau iya, bukan malah ke situ Pak, tapi malah ke nanti suatu saat kalau ibu sama bapak udah nggak ada, Vira sendiri gitu. Sebenarnya gini ya, istilahnya kan itu siapa yang mau mungkin ya, barangkali sudah tahunya seperti itu. Gitu. Jadi sebenarnya Vira juga tidak boleh istilahnya berpikiran seperti itu juga kan mungkin nanti juga kan istilahnya kehidupan Vira itu bukan hanya sampai sekarang juga kan, Vira istilahnya akan berkeluarga juga, gitu kan. Akan ada pendamping Vira juga ke depannya. Jadi mungkin di balik istilahnya ya itu siapa yang tahu, sebenarnya itu udah takdirnya mungkin Vira lahir sebagai anak tunggal gitu kan, sebagai anak sematawayang sebenarnya. Tapi kan Vira juga harus sebagai istilahnya perempuan sekarang kan, istilahnya Vira harus juga berpikir nanti juga Vira bakal menjadi seorang istri, seorang ibu yang nantinya pas ibu akan berkeluarga juga gitu kan. Jadi Vira juga harus berpikir positif juga gitu, bahwa Vira itu nggak sendiri juga, masih ada kok saudara-saudara mungkin seperti ini, mungkin contohnya ini CS banget gitu kan, CS berat banget. Iya makanya sampai sekarang suka ya alhamdulillah gitu, karena nggak betahnya Vira di rumah tapi lebih betah di luar itu, karena di luar itu Vira punya teman banyak gitu. Sedangkan kalau biasanya di rumah, karena Vira kos kan di Kuningan, ya bukan berarti anak kos itu bebas bisa kemana-mana, bisa sesukanya gitu, enggak sih. Tapi lebih ke Vira memang merasakan kebebasan di situ, tapi kebebasannya itu yang harus ada batasnya gitu. Jadi Vira ngerasain bebas, Vira boleh organisasi ini itu. Jadi kalau orang pada awamnya mungkin yang Vira banyak lihat itu anak satu-satunya dikasih apa aja gitu, jadi dia lebih ke bebas tapi ke arah yang nggak benar gitu loh Pak. Jadi bebas lah main, kuliah berangkat pulang, uang saku diterima, kuliahnya enggak gitu. Tapi Vira lebih ke bebas, Vira bisa organisasi, bisa kenal banyak orang di sini. Vira bisa punya keluarga lah istilahnya di sini. Keluarga itu kan bukan orang yang hanya sedarah gitu. Jadi Vira lebih senang aja gitu, lebih senang sosialisasi, karena dulu waktu SMA Vira dibatasin gitu. Karena ya itu obsesinya harus ranking peringkat. Tanpa Vira sadari sebenarnya basic Vira nggak di situ gitu. Basic Vira di luar itu. Oke, ya mungkin itu ya, tadi Vira kan sudah bercerita mungkin dari orang tua yang berobsesi, mungkin Vira harus seperti ini, harus seperti itu. Tapi kan di satu sisi Vira nggak mau nih kayak gini, Vira punya mimpi sendiri gitu kan, punya mimpi sendiri, punya teman sendiri. Tapi mungkin yang harus diingat juga sebenarnya yang namanya orang tua itu tidak pernah memberikan yang buruk lah untuk kita ya misalnya gitu ya. Dan mungkin kita juga harus lebih menghargai juga orang tua. Pengalaman saya kan istilahnya sudah tidak punya keluarga gitu kan, itu akan sangat terasa
kita sudah kehilangan gitu. Jadi jangan sampai menyanyiakan waktu, jangan sampai istilahnya kita kalau misalkan orang tua gini kita memakan atau seperti apa, itu ya sebenarnya wajar sih, maksudnya wajar dalam artian karena kan kita juga masih istilahnya disebut dewasa, kita nggak mau disebut anak kecil juga nggak mau sebenarnya kan. Sebenarnya kita tuh ya terkadang tuh kita tuh apa itu kan namanya disebut dewasa, ya kelakuannya kayak anak kecil, disebut anak kecil pengennya dewasa gitu. Jadi kalau bisa kita tetap harus menghargai orang tua, karena sebut orang tua itu ya yang ada yang buruk sebenarnya. Kita kan orang tua selalu memberikan hal yang positif buat kita. Misalkan contoh kan yang saya tunjukkan di film-film juga kan banyak nih, misalkan anak preman nggak mau anak menjadi preman, pengen menyekolahkan anaknya, itu contoh kecil. Jadi kalau bisa tetap hargai orang tua, cintai orang tua, karena kita akan sangat kehilangan ketika kita memang sudah benar-benar kehilangan untuk selamanya gitu. Karena itu saya sangat merasakan, karena saya pribadi mengalaminya seperti itu ya. Jadi mungkin untuk kalian berdua ya mungkin tetap ya saya titip pesan, tetap mungkin keluarkan energi positif kalian, tetap ceria ya, tetap menjadi periang lah gitu. Jangan sampai ya betul tadi, mungkin bolehlah di belakang kita banyak masalah, tapi orang lain udahlah nggak perlu tahu masalah kita, cukup kita ya. Kalau misalkan tadi seperti Nada bilang kan gitu, kalau nangis aja nggak bakal disebut cengeng kok, hak kita kan kita untuk mau apa istilahnya melampiaskan gitu atau kesalahan kita melampiaskan tidak apa yang kita rasakan seperti itu ya. Dan mungkin kalian juga harus bersyukur karena kenapa kalian masih dikelilingi orang-orang yang benar-benar sayang dengan kalian gitu kan, benar-benar seperti ini kan. Mungkin yang tadinya nggak tahu, nggak kenal, tiba-tiba kan kenalan, kan dekat, malah deket banget sekarang kan. Mungkin bisa disebut ya apa ya, teman curhatnya banget gitu kan. Apapun yang Vira lakuin Nada tahu, apapun yang Nada lakuin juga Vira tahu, mungkin seperti itu. Jadi mungkin meskipun kita punya keluarga baru ya, meskipun kita punya keluarga baru di luar sana seperti teman-teman kita atau sahabat-sahabat kita, tetap kita jangan lupakan orang tua kita di rumah ya, jangan lupa bahagiakan mereka ya, karena ridho orang tua ya, ridho Allah SWT ya, seperti itu. Boleh dong kalian mungkin karena kalian sudah sangat terlihat apa ya istilahnya lengket banget gitu ya, boleh berpelukan saling kayak Filipin dong gitu. Allah, bener yang kita pelukan biar lepas. Oke ya, oke, terima kasih atas kedatangannya, atas cerita-cerita serunya nih ya. Tadi yang awalnya kita ketawa-ketawa gitu kan, tiba-tiba kok ke akhir-akhir kita kok sedih-sedih, ya bukan sedih lagi, mudah-mudahan memberikan motivasi atau inspirasi buat teman-teman semuanya gitu ya. Oke, terima kasih buat Nada dan Vira, mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali ya. Dan mungkin tadi juga Vira udah melayangkan surat lamaran ya, surat lamaran ke kita, boleh nanti boleh nanti saya cari tempat-tempat dulu buat bagian apa gitu kan. Di luar juga nggak apa-apa ya. Oke, yang benerin mic juga nggak apa-apa sih. Ya, pokoknya intinya gini, tetap semangat lah intinya. Jangan ya senyum boleh, jangan ketawa-ketawa di jalan itu. Tadi jangan keseringan dong gitu kan. Enggak, kita malah kalau di jalan kelihatannya alim ya. Ya, kita kalau jalan kampus kelihatannya orang lihatnya, wah alim ya gini. Yang nggak tahu kita, wah sebenarnya kacau ya. Iya, oke. Ya, baik, terima kasih buat Nada dan Vira yang sudah menyempatkan hadir ya, meskipun tadi di awal saya bahas lagi, saya nunggu dalam jadi saya kesal ya. Kesal tadi kan nunggunya lama banget dan tidak bawa oleh-oleh juga. Iya. Padahal kan dari luar kota. Nah, ternyata kita nggak minta maaf ya, Allah. Iya. Yang pas datang nggak minta maaf, malah cengengesan, malah ngumpet kan gitu. Nggak ada arah bener. Iya, nggak ada arah bener kan gitu. Ya oke, terima kasih ya Nada dan Vira, terima kasih lagi. Tetap semangat ya, lanjutin kuliahnya yang semangat ya, jangan putus asa ya. Pokoknya untuk Nada dan Vira tetap solid ya, pertemanan kalian patut ditiru. Meskipun terlihat kacau, tapi nggak apa-apa lah gitu ya. Oke, selamat
sore, selamat pagi, selamat malam. Barangkali ya. Nanti ada yang nontonnya kan malam ya. Harus dong dari nonton. Iya, jangan lupa juga apa tadi? Like, comment, and subscribe. Ya. Kayak apa gitu. Oke, selamat. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.